Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini, admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Celana Iblis adalah Celana yang Baik. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada cerita Doraemon kali ini, kita akan diperlihatkan Nobita yang sedang curhat kepada Doraemon kalau saat ini dia mendapatkan nilai 0. Yang mana di sini Nobita sangat takut akan dimarahi oleh ibunya karena ketika ibunya marah dia benar-benar seperti iblis. Akhirnya Doraemon pun segera mengeluarkan sebuah alat, yaitu celana iblis. Doraemon menjelaskan kalau Nobita memakai celana ini maka dia bisa menjadi iblis yang ia inginkan. Tak lama kemudian di sini ibu Nobita masuk ke kamar Nobita dan meminta kepada Nobita untuk bersih-bersih. Beruntungnya di sini Nobita berhasil menyembunyikan nilai 0 itu. Kemudian Doraemon pun akan segera mempraktekkan bagaimana cara kerja dari celana iblis ini. Doraemon segera menuliskan kata bersih-bersih di celana itu, yang mana Doraemon pun segera memakainya. Tak lama kemudian di sini Doraemon pun langsung berubah menjadi seorang iblis bersih-bersih, yang mana dia pun langsung membersihkan rumah, di mana rumah langsung bersih atas pekerjaan dari iblis bersih-bersih Doraemon. Dan ibu Nobita pun merasa sangat senang karena Doraemon telah bekerja dengan sangat keras hingga rumahnya menjadi sangatlah bersih. Tapi di sini sepertinya iblis itu benar-benar sangat menyukai kebersihan, di mana dia harus membersihkan tempat itu sampai ke inti-intinya, yang mana hal itu membuat ibu Nobita menjadi sangatlah kewalahan dan meminta Doraemon untuk berhenti. Tak lama kemudian di sini akhirnya Nobita pun langsung datang dan segera melepas celana itu agar Doraemon kembali seperti sedia kala. Kemudian Nobita pun segera meminjam celana iblis itu untuk ia gunakan, yang mana Nobita menuliskan kata belajar pada celana itu yang merubahnya menjadi seorang iblis belajar. Dan akhirnya di sini Nobita pun langsung belajar dengan sangatlah giat untuk bisa mendapatkan nilai bagus pada saat ulangan. Bahkan di sini ketika Nobita sedang makan, dia pun juga belajar dengan sangat giat sampai membuat ibunya benar-benar sangat bangga kepadanya. Ketika berangkat sekolah di sini Nobita pun terus berjalan hingga dia tak sengaja menabrak tiang listrik. Teman-temannya yang melihat itu menjadi sangat terkejut karena jarang sekali Nobita belajar. Nampak kalau Sunio pun meremehkan Nobita. Walaupun Nobita belajar dengan giat, pasti dia akan tetap mendapatkan nilai 0. Singkat cerita di sini hari ulangan pun tiba, yang mana nampak kalau Nobita pun berhasil mendapatkan nilai bagus dari hasil kerja kerasnya. Tapi di sini Giant malah mendapatkan nilai 0 yang membuat Pak Guru memarahinya. Ketika pulang sekolah di sini Nobita meminta kepada Giant untuk belajar lebih giat lagi agar mendapatkan nilai yang bagus. Hal itu membuat Giant menjadi sangat marah kepada Nobita karena di sini Nobita seperti mengejeknya dengan mengatakan kalau dirinya lebih bodoh dari Nobita. Akhirnya Giant pun langsung menghajar Nobita hingga membuatnya babak belur. Akhirnya Nobita yang babak belur pun pulang ke rumah, dan saat ini nampak kalau Doraemon sedang mengobati Nobita. Nah, Nobita pun ingin membalas dendam kepada Giant dan dia pun segera memakai celana itu dengan menuliskan iblis petarung yang membuat Nobita menjadi seorang iblis petarung dan siap menghadapi Giant. Nah, Nobita pun langsung memberikan tantangan kepada Giant untuk segera bertarung melawannya. Hal itu pun membuat Giant menjadi sangat kesal dan dia pun bersiap akan menghadapi Nobita. Akhirnya di sini kita pun akan diperlihatkan Nobita yang telah menjadi seorang iblis petarung. Dia berlatih dengan sangatlah keras, yang mana dia berlatih dengan sangat keras untuk bisa menjadi seorang petarung yang sangatlah kuat. Bahkan di sini Nobita pun terus berlatih sampai benar-benar membuat teman-temannya terkejut karena dia mau bertarung melawan seekor anjing yang benar-benar sangatlah galak. Tapi di sini nampak kalau Nobita berhasil mengalahkan anjing tersebut dan membuat teman-temannya menjadi sangat terkejut dan menganggap kalau Nobita pasti akan bisa mengalahkan Giant. Bahkan Sunio pun akan mengundang Nobita untuk minum teh di rumahnya apabila dia berhasil memenangkan pertarungan ini. Akhirnya di sini kita pun akan diperlihatkan Giant yang telah selesai mengantarkan barang-barang di warungnya. Nah, di sini dia pun melewati pinggir sungai, yang mana dia melihat kalau Nobita sedang berlatih untuk bisa menghadapinya. Nah, Nobita pun berhasil mematahkan sebuah batang pohon yang sangatlah besar dengan cara menariknya dengan kekuatan yang ia miliki. Hal itu pun
langsung membuat Giant menjadi sangatlah terkejut. Tapi ketika Doraemon mengeceknya, ternyata pohon itu sudah lapuk, dan hal itu adalah hal yang sangatlah wajar. Nah, Pak, kalau saat ini Giant benar-benar sangatlah ketakutan, dan dia pun berpikir pasti akan dikalahkan oleh Nobita dengan sangatlah mudah. Alhasil di sini keesokan harinya nampak kalau Nobita sudah bersiap untuk bertarung melawan Giant dengan menggunakan kekuatan iblisnya ini. Namun di sini adalah hari Subusu, yaitu hari anti iblis, yang mana saat ini anak-anak sedang mengusir iblis Nobita, yang mana Nobita pun langsung berlari dan membuatnya keheranan kenapa dia malah berlari. Dan Doraemon menjelaskan kalau saat ini Nobita sedang menjadi seorang iblis yang membuatnya refleks langsung menghindari serangan dari anak-anak itu yang mencoba untuk mengusirnya. Nah, di sini Nobita dan juga Doraemon terus berlari, yang mana ketika Nobita berlari dia pun tak sengaja terjatuh yang membuat celananya pun langsung sobek. Hal itu membuat Nobita pun kembali seperti sedia kala dan membuatnya menjadi sangatlah ketakutan. Nah, karena jika tanpa celana ini pasti dia akan kalah. Nobita bertanya kepada Doraemon apakah ada celana yang lain. Nampak kalau di sini Doraemon mengatakan kalau tak ada celana yang lain. Hal itu membuat Nobita menjadi sangat panik dan dia harus menghadapi Giant tanpa menggunakan celana iblis ini. Pada akhirnya di sini Nobita pun harus tetap menghadapi Giant. Keesokan harinya nampak kalau saat ini Nobita akan segera bertarung melawan Giant. Tapi sepertinya di sini Giant maupun Nobita sama-sama takut antara satu sama lain, dan di sini sama sekali tak ada yang berani maju untuk menyerang. Dan pada akhirnya di sini mereka berdua pun hanya saling menggertak satu sama lain tanpa berani menyerang. Dan pada akhirnya di sini pertarungan pun sepertinya tidak akan terjadi dan hanya saling menggertak saja. Dan alur cerita Doraemon episode Celana Iblis adalah celana yang baik pun selesai. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye.